Diskriminasi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat modern. Tindakan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya ini terus menjadi persoalan serius di masyarakat kita. Dampaknya tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga mengancam rasa persatuan dan keadilan di berbagai institusi. Hari ini kami akan mengulas diskriminasi sebagai masalah sosial sekaligus menyoroti salah satu kasus yang sempat menghebohkan publik, yakni insiden Papua di Surabaya pada tahun 2019. Di sini, diskriminasi bukan hanya sekedar tindakan, tetapi juga masalah sosial yang kompleks karena memenuhi beberapa kriteria yang mengakar di masyarakat. Di antaranya, ada yang ketidaksesuaian atau abnormalitas, yaitu perlakuan diskriminatif yang seringkali melanggar norma sosial yang mendorong keadilan dan kesetaraan. Norma-norma ini merupakan landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis ketika sebuah tindakan melenceng dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Maka tindakan tersebut dianggap tidak sesuai atau abnormal. Ketidaksesuaian inilah yang membuat diskriminasi menjadi masalah sosial yang mendesak untuk ditangani. Kemudian selanjutnya ada terjadi di berbagai lembaga, yaitu diskriminasi itu tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga dapat terjadi dalam struktur lembaga kemasyarakatan seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, bahkan sistem hukum. Ketika lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi sumber diskriminasi, maka efeknya jauh lebih berbahaya, karena menciptakan ketimpangan sistemik yang sulit diberantas. 3. Membahayakan dan berdampak luas, yaitu diskriminasi tidak hanya melukai korban secara psikologis, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan memicu konflik yang luas. Misalnya, rasisme terhadap kelompok etnis tertentu tidak hanya menciptakan penderitaan bagi individu, tetapi juga meningkatkan tensi antar komunitas. Pengaruhnya dapat meluas hingga mempengaruhi aspek politik, ekonomi, juga budaya. Sebagai contoh, nyatanya di Indonesia ada diskriminasi yang dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari rasisme terhadap kelompok etnis tertentu, ketidaksetaraan gender, hingga perlakuan diskriminatif terhadap minoritas agama. Semua bentuk diskriminatif ini dapat akhirnya menghambat terciptanya harmoni dan kohesi sosial yang kita dambakan. Pemirsa, salah satu contoh diskriminasi yang masih membekas dalam ingatan banyak orang adalah insiden yang terjadi pada 16 Agustus 2019 di Surabaya. Kejadian ini bermula dari dugaan perusakan bendera merah putih yang melibatkan mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Papua Kamasan 3. Dugaan ini memicu protes oleh beberapa organisasi masyarakat lokal. Namun, situasi menjadi tidak terkendali ketika terjadi intimidasi verbal yang ditujukan kepada mahasiswa Papua. Bahkan, mereka menerima penghinaan bernada rasis seperti sebutan monyet. Insiden ini tidak hanya menjadi perhatian media sosial, tetapi juga internasional. Berbagai pandangan mulai muncul, ada yang melihat kejadian ini sebagai upaya membela integritas sosial. Sementara pihak lain, khususnya mahasiswa Papua, menyebutnya sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk self-determination. Dampak insiden ini tidak hanya berhenti di Surabaya. Berbagai wilayah di Papua, termasuk Jayapura dan Wamena, mengalami kerusuhan. Konflik ini menelan korban jiwa dan menyebabkan luka sosial yang mendalam. Saat ini, luka tersebut masih dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi diskriminasi? Diperlukan langkah-langkah nyata untuk menginternalisasi nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa solusi yang bisa diimplementasikan. Yang pertama, kesetaraan dan keadilan. Pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman harus menjadi prioritas. Contohnya adalah memperkenalkan program-program yang mendukung inklusi di sekolah dan tempat kerja. Kedua, empati dan toleransi. Mengadakan dialog antar agama dan antar etnis dapat menjadi jembatan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok. 3. Penegakan hukum. Undang-undang yang melindungi hak asasi manusia harus ditegakkan dengan tegas untuk memberikan rasa aman kepada semua individu. Keempat, kesadaran kolektif. Kampanye anti-diskriminasi melalui media sosial seperti kampanye Say No to Racism dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya diskriminasi.
Menurut pandangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Pasal 1 Ayat 1 berisikan tentang diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang ini mendefinisikan diskriminasi ras dan etnis sebagai tindakan yang merugikan individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis. Kedua konsep ini saling terkait. Dengan pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia oleh Komnas HAM. Guna mencegah diskriminasi dalam masyarakat, hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial di Indonesia. Pasal 3 yang berisikan penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencarian di antara warga negara, yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Pasal 3 ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Lalu pasal ini juga merupakan landasan hukum bagi upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi. Pasal 7 memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 7 butir A menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap setiap warga negara yang mengalami diskriminasi ras dan etnis. Di dalam ini juga mencakup penegakan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum dan akses kepada keadilan yang setiap warga negara berhak mendapatkannya. B. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis. Di dalam pasal 7 butir B menjelaskan bahwa di dalam ini juga menekankan pentingnya memberikan jaminan dan penggantian kepada warga negara, lalu pertolongan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan bagi yang mengalami diskriminasi. C. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam pasal 7 butir C menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan dukungan penghapusan diskriminasi dengan melakukan kampanye, kesadaran, pendidikan, dan pelatihan untuk menghentikan diskriminasi. D. Melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis. Di dalam pasal 7 butir D menjelaskan bahwa pemerintah melakukan tindakan perubahan hukum efektif dan menyusun regulasi yang adil dengan mendukung kesetaraan serta melindungi hak-hak setiap individu. Pemirsa, diskriminasi adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Melalui dialog, penegakan hukum yang tegas, dan internalisasi nilai-nilai positif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis. Keberagaman adalah kekayaan yang seharusnya menjadi kekuatan kita, bukan sumber perpecahan. Demikian penyampaian kami hari ini. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan tetap jaga persatuan dalam keberagaman.